Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Suci R dari Prodi PAI 1C dengan NIM 240201050. Jadi, saya di sini ingin menyampaikan 6 materi. Materi yang pertama adalah konsep media pembelajaran dan landasan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah landasan media pembelajaran. Jadi, landasan media pembelajaran merupakan dasar pemikiran yang mendasari suatu bidang atau kegiatan. Di dalam landasan media pembelajaran terdapat 4 landasan. Yang pertama, landasan psikologis. Yang kedua, landasan teknologis. Yang ketiga, landasan empirik. Yang keempat, landasan filosofis. Psikologis itu merujuk pada teori psikologi yang menjelaskan tentang perilaku manusia dalam konteks tersebut. Yang kedua itu landasan teknologis. Landasan teknologis ini mengacu pada alat yang digunakan dalam suatu bidang. Yang ketiga, landasan empirik. Landasan empirik ini mengacu pada bukti yang diperoleh dalam pengamatan. Dan adapun tujuan dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah membantu siswa memahami materi lebih mudah dan mendalam. Jadi di dalam media pembelajaran terdapat tujuan. Yang pertama, membantu siswa memahami materi lebih mudah dan mendalam. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi. Yang kedua itu adalah klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan media pembelajaran berdasarkan dengan karakteristik dan fungsinya. Jadi, klasifikasi itu dibagi jadi 2 kategori dan berdasarkan ciri fisik. Dan kategori itu seperti audio, seperti kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Yang kedua audio cetak seperti kaset audio dilengkapi bahan tulis. Yang ketiga itu proyeksi audio visual diam. Yang kedua adalah berdasarkan ciri fisik. Yang pertama itu adalah media pembelajaran berdimensi. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga adalah media diam hanya menggambarkan. Yang keempat, media pandang gerak. Jadi materi yang ketiga itu adalah prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Apa sih prosedur pemilihan itu? Jadi, prosedur pemilihan itu ialah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menentukan media yang paling tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu prinsip penggunaan media. Jadi, prinsip penggunaan media itu adalah pedoman atau aturan yang harus dipatuhi dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi, di dalam prosedur pemilihan itu terdapat identifikasi apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, tentukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, perhatikan usia tingkat perkembangan. Yang keempat, pilih media yang paling sesuai dengan tujuan dan materi. Dan kemudian, di dalam prinsip penggunaan media terdapat relevansi, akurasi, kejelasan, keterlibatan, variasi, kemanfaatan, efisiensi, dan keselamatan. Materi yang keempat adalah teknologi pembelajaran. Jadi, teknologi pembelajaran adalah penggunaan alat dan sistem teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar mengajar. Contohnya seperti perangkat keras seperti komputer, laptop, papan tulis, dan yang kedua itu adalah perangkat lunak seperti aplikasi edukatif. Dan manfaat teknologi pembelajaran itu adalah membuka peluang baru untuk kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang menarik. Yang kelima itu adalah pengembangan media pembelajaran. Apa sih pengembangan media pembelajaran itu? Jadi pengembangan media pembelajaran adalah suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam proses penyajian. Dan
Di dalam pengembangan media pembelajaran ini terdapat prosedur. Nah, sebelum itu, prosedur itu adalah tahap pengembangan media pembelajaran, di mana pengembangan media pembelajaran ini dirancang dan dibuat secara fisik atau digital. Dalam prosedur tersebut itu adalah perencanaan media pembelajaran. Yang kedua, produksi media pembelajaran. Yang ketiga itu adalah evaluasi pembelajaran. Nah, perencanaan media pembelajaran adalah merancang media dari mana ke mana dan akan berlanjut kemana. Yang kedua itu adalah produksi media pembelajaran. Jadi produksi itu adalah langkah-langkah yang berstruktur yang dapat digunakan dalam mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi media pembelajaran. Yang ketiga itu adalah evaluasi pembelajaran, dan di dalam evaluasi pembelajaran terdapat dua evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini mengacu pada perbaikan sebelum digunakan, dan evaluasi formatif ini adalah penilaian efektivitas sesudah digunakan. Dan materi yang terakhir atau materi yang keenam adalah blended learning. Apa sih blended learning itu? Jadi blended learning itu merupakan gabungan antara pembelajaran tatap muka dan online. Dan di dalam blended learning terdapat model-model. Model-modelnya itu adalah model pembelajaran tatap muka. Dan kedua itu adalah model rotasi, model fleksibel, model laboratorium online, model campuran sendiri, dan model pengemudi online. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam blended learning. Kelebihannya itu adalah siswa lebih leluasa mandiri dengan materi yang sudah disediakan secara online. Dan kekurangannya itu adalah masyarakat, guru, atau siswa belum memahami bagaimana caranya memakai teknologi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan terima kasih.